Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa pada pagi hari ini di Mimbar Gemar Online Gerakan Membaca Alkitab Rutin pada hari ini tanggal 18 Desember 2024 yang pembacaannya saya ambil dari 2 Samuel pasal 11 dan pasal 12 sebagai ayat renungan pada pagi hari ini. Saya ambil 2 Samuel pasal 12 ayat 13 yang firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus, inilah pengakuan dosa daripada Daud yang sportif, lugas, spontan, dan mengakui perbuatannya. Dia mengatakan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Cerita ini Natan mengingatkan Daud yang telah berdosa karena berzina dengan Batseba, istri Uria orang Het itu. Di sini Daud melakukan langsung 2 perbuatan dosa, yaitu dia mencelakai Uria orang Het itu sehingga mati, dan kemudian dia berzina dengan Batseba. Dalam hal ini Daud mengakui perbuatannya kepada manusia, dan Tuhan terbukti mau bercerita kepada Natan dan Allah. Jelas di ayat 13a mengatakan, "Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan." Perbuatan Daud menista Tuhan, dan akhirnya anak yang lahir dari Batseba itu mati. Karena inilah yang hukuman dari Tuhan yang harus Daud terima. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari Daud bagaimana cara bertobat, mengakui dosanya, sikapnya yang rendah hati, terus memohon belas kasihan Tuhan, dan sungguh-sungguh menyesali perbuatannya. Daud mempunyai hati yang hancur untuk melakukan pertobatan kepada Tuhan, untuk memohon kepada Tuhan belas kasihan Tuhan. Kisah ini memberi pelajaran bagi kita semuanya bahwa Tuhan tidak berdiam diri saat kita orang percaya berbuat dosa. Kita akan diperingatkan melalui kuasa Roh Kudus, teguran, firman Tuhan, hamba Tuhan, serta dari saudara kita seiman. Tuhan akan mengirimkan seseorang untuk memperingatkan kita. Saat kita bertobat, kita harus mempunyai hati yang benar-benar hancur kepada Tuhan. Jangan seperti Saul. Saat ditegur, Saul mengatakan, "Aku sudah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatku kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku, di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah Tuhan Allahmu." Ini Saul. Saat ditegur masih ada kata-kata tetapi, menawarkan diri. Dan dia kemudian ada hal-hal yang harus dilakukan oleh Tuhan terhadap Saul. Tapi Daud tidak. Dia dengan rendah hati mau mengakui spontan lugas atas perbuatannya kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jangan mensembunyikan dosa apabila kita melakukan berdosa. Kita harus segera bertobat dan mengakuinya. Seperti dalam Amsal 28 ayat 13 yang mengatakan demikian, "Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi." Luar biasa, kita ini anak-anak yang disayangi oleh Tuhan, yang mau mengakui dosa dan mau bertobat di hadapan Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 mengatakan, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita dan kebenaran tidak ada di dalam kita." 1 Yohanes 1 ayat 9,
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia telah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan yang kedua, Tuhan mengampuni atas dosa kita perbuat, tapi konsekuensinya atas perbuatan kita seperti Daud sudah diampuni, tapi konsekuensinya adalah keluarganya terpecah. Anaknya Absalom memberontak dan pedang tidak akan pernah menyingkir dari rumah Daud, dan Daud merasa menderita. Hanya belas kasihan Allah yang bisa membebaskan kita dari hukuman atas dosa. Dan kita terus mohon seperti dalam Mazmur 51 ayat 12-14. Tuhan, jadikanlah aku tahir. Ya Allah, perbaurilah roh batinku dengan roh yang teguh. Kemudian ayat 13 mengatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ayat 14 mengatakan, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat daripadamu, dan lengkapi aku dengan roh yang rela. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap perbuatan dosa pasti ada konsekuensinya, seperti yang dilakukan Tuhan terhadap Daud. Absalom anaknya terpecah, ya, memberontak, juga pedang tidak akan pernah menyingkir. Nah, inilah konsekuensi yang dihadapi oleh Daud. Namun hanya karena belas kasihan Allah, maka Allah akan membebaskan Daud dan juga kita kalau kita mau mengakui atas dosa kita dan perbuatan kita. Untuk itu marilah kita menjadikan diri kita ini tahir, memperbarui batin kita dengan roh yang teguh, seperti firman Tuhan katakan. Dan juga mari kita berkata, jangan buang aku Tuhan di hadapanmu, jangan mengambil rohmu yang kudus. Maka Tuhan akan berbelas kasihan pada kita. Daud mau introspeksi, ya, akan kedua dosanya, yaitu mencelakai Uria orang Het itu, dan juga waktu saat ia berzina pada Batseba sampai Batseba mempunyai seorang anak. Mau introspeksi. Daud tahu bahwa ia harus mengatasi dosanya, dan Daud menunjukkan tanggung jawab pribadi atas dosanya. Inilah kita harus demikian Bapak Ibu. Kita harus mau introspeksi, kita harus mengakui, kita harus bisa mengatasi dosa kita dan menunjukkan tanggung jawab pribadi atas dosa kita. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Inilah perkataan Daud yang luar biasa. Apakah kita berani mengatakan bahwa kita juga sudah berdosa kepada Tuhan? Dan kita harus juga mengakui, mohon belas kasihan, minta pengampunan kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini, dan Daud tidak akan mati. Itu adalah penghapus dosa dan pengampunan dosa dari Tuhan. Pengampunan langsung dari Tuhan. Bukan melalui Nathan ataupun siapa, tidak. Tapi ini saat mengakui dosa, bahwa Tuhan langsung mengatakan Daud tidak akan mati. Itulah penghapus dan pengampunan dosa yang langsung dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapapun yang pernah ditegur oleh Tuhan, mari kita merendahkan hati dengan disertai pengakuan dan perbuatan. Dan di dalam iman mau menerima janji-janji Allah, maka kita akan memperoleh pengampunan. Kita harus belajar peka mendengar firman Tuhan. Ketika firman itu sedang menunjuk pada dosa kita, marilah kita mau mengakui dosa kita, bahwa kita sudah berdosa kepada Tuhan. Dan marilah kita mengatasi dosa kita dengan mengakui perbuatan kita, memohon pengampunan, memohon belas kasihan Tuhan. Percaya kita akan diampuni dan kita akan dibebaskan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan petunjuk pada kami. Bagaimana kami saat kami berdosa, kami harus mau berani mengakui Tuhan atas dosa dan perbuatan kami kepada Engkau. Terima kasih Yesus, karena kami percaya Engkau akan memurnikan kami Tuhan dari dosa kami dan membebaskan hukuman dari dosa kami. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Engkau akan memberkati kami semuanya. Engkau akan memimpin kami semuanya, memimpin kami ke jalan yang benar. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar.